Oke, kita masih di penggunaan integral ya. Jadi saya masuk ke pasal terakhir, ini aplikasinya. Coba kita lihat dulu. Jadi saya baca aja. Yovita adalah seorang peternak ikan. Pada saat awal terdapat sebanyak P0, P0 itu jumlah iklan mula-mula di dalam kolamnya. Secara berkala, Yovita menambahkan ikan baru dengan laju RT, laju cepat kecepatan nambahnya ya, laju. Bukan banyaknya ikan, R itu kecepatan nambahnya. T-nya nggak tahu dia kapan aja, pokoknya T-nya waktu. Dalam satuan tahun dari sekarang ya, oke satuan nggak penting. Di lain pihak, proporsi ikan yang bertahan hidup sepanjang T tahun, jadi kalau ikannya dimasukkan, kemudian setelah T tahun, adalah proporsi yang hidup sebesar ST. Ya, dinamakan survival function. Sebagai ilustrasi, kalau S5 itu kalau S5 0,8 artinya apa? Sampai 5 tahun yang hidup itu hanya 0,8 bagian gitu ya. Oke, kita akan hitung berapa populasi ikan pada tahun ke-T. Saya duduk aja. Oke, saya mau tanya dulu ini. Nah, T ini konstanta, T besarnya ya. Coba saya crop dan saya pasang dulu di sini lagi. Nah, kalau mula-mula ya, andaikan mula-mula P0-nya sama dengan ada 1000 ikan gitu ya. Tahap awal. Kemudian tadi survival function-nya yang bertahan ST. Kalau setelah 5 tahun, berapa jumlah ikannya? ST-nya nggak harus yang ini. ST-nya umum sekarang. Maka yang hidup setelah 5 tahun adalah P0 kali 5, betul? P0 kali 5 tambah banyak aja. P0 kali S5 ya, betul? S itu proporsi yang hidup setelah T tahun. Setelah 5 tahun, proporsi yang hidup ya S5 kali jumlah mula-mula. Paham itu? Oke, kalau nggak paham nanya ya. Nah, masalahnya gini, masalahnya. Mula-mula ikannya P0. Jelas ikan yang ini sampai waktunya T besar, ini ya, sorry, T besar saya gambar di bawah, T-nya waktu, yang atasnya untuk jumlah ikannya. Di sini dia tinggal sebanyak P0 kali ST, karena sudah sekian setelah T besar tahun. Nah, masalahnya di tengah jalan antara T0 sampai T besar itu, dia memasukkan ikan dengan laju segini. Ya, mungkin di sini memasukkan. Kalau ini T-nya 1, laju ikan yang ditambahkan R1. Nanti 2, dia laju yang ditambahkan R2. Nambahin ikannya beda-beda tergantung fungsi ini. Nah, yang di sini juga sampai ke T besar itu kan sebagian mati kan? Nah, yang ini, yang ditambahkan ini sebagian juga mati. Yang bertahan nanti sebesar itu. Nah, kalau saya memasukkan di sini R1. Jangan, udahlah, langsung ke ini. Bagaimana sekarang, Bagaimana sekarang menghitung jumlah total ikan pada saat akhir, nih pada saat T. Katakan setelah 5 tahun, atau 4 tahun, atau 10 tahun. T besarnya ini konstanta ya. Karena ada ikan mula-mula, kalau ikan mula-mula gampang, tinggal ini dikalikan ini. Tapi yang dimasukkan di sini itu, nah, yang dimasukkan di sini berapa yang nyisa nanti di akhir? Yang dimasukkan di sini
berapa yang nyisa? Yang dimasukkan di sini, berapa yang nyisa? Totalnya mau kita hitung. Oke, ini memerlukan konsep integral. Jadi coba kita lihat formulasinya. Misalkan interval T0 sampai T besar ini. T besarnya sama dengan B di sini ya. Sorry, ini saya kabel huyonnya ketinggalan, jadi nulis di sini tuh nggak enak. Tuh, nggak muncul lagi. Ini sama, bener nggak muncul. Gimana tuh ya? Nggak bisa dicoret-coret. Ya ini pokoknya T besar gitu ya. Nah, partisikan interval 0 sampai T besar yang sama dengan B atas N bagian. Kita pakai sama lebar supaya ngitungnya gampang. Jadi delta T-nya adalah ini ujung kanan T besar dikurangi 0 dibagi N. Kemudian biasa integral tuh kita jangan lihat keseluruhan. Lihat aja satu subinterval yang ke I. Yaitu TI-1 sampai TI. Pilih wakil TI garis. TI garis yang mana aja? Kalau ragu-ragu, kan ada metode yang harus tengahnya, ada yang enggak. Pilih aja tengahnya, aman. Ini ya, TI. Terlihat tidak? Ini. Tuh ya. Nah, kita akan amati ikan yang ditambahkan di interval ini. Gitu ya. Nah, kan fungsi laju penambahan ikannya RT ini berarti di interval ini juga beda-beda. Tapi diwakili oleh satu nilai RT-nya. Ini laju penambahannya. Yaitu R di titik T garis. Gitu ya. Sepanjang interval ini, laju penambahan ikannya hanya diwakili oleh RTI garis. Jadi kalau dihitung luas itu persegi panjang, kita akan pilih wakil untuk menentukan tingginya. Dianggap semua seragam tingginya. Nah, di sini dianggap seragam antara interval ini. Lajunya itu ini. Ini kan jadi satu nilai di titik TI garis. Kenapa dikalikan delta T? Ini kan laju nambahnya ikan dikalikan interval waktu. Menjadi apa? Banyaknya ikan yang ditambahkan sepanjang interval ini. Paham ya? Laju kali waktu itu sama dengan banyaknya ikan yang ditambah. Kalau mobil itu kecepatan kali waktu sama dengan jarak yang ditempuh. Itu ya kalau ini banyaknya ikan. Jadi konsentrasi kita ke sini aja ya. Di sini aja interval ini. Nanti semuanya jadi integral itu. Nah, kalau di sini ditambah sebesar ini ikannya, yang ini aja nih. Di sini ditambah sebesar ini ikan yang dicemplungin. Yang bertahan sampai T besar berapa? Berarti apa? Kita hitung dari sini, dari partisi yang ke I, subinterval yang ke I, sampai ke akhir T besar, waktunya berapa lama? Nah, ini kan banyak titiknya, kembali diwakili satu titik aja si wakil. Berarti dari sini sampai ke akhir, itu waktunya adalah T besar dikurangi TI garis. Betul? Yang ini aja ya, ikan yang ditambahnya yang di sini. Dari sini sampai T besar, itu adalah interval waktunya sama dengan T besar dikurangi TI garis. Paham? Bingung? Diam aja. Paham nggak, Neng? Oke ya. Jadi, dengan demikian, ikan yang ditambahkan ini tadi sebesar ini. Kemudian yang bertahan hidup sepanjang interval waktu ini adalah fungsi S. S-nya nanti diberikan fungsinya. Jadi, jangan ST kayak gini karena waktunya hanya
sepanjang T besar dikurangi ini, TI ya, TI garis. Jadi ini, ada ininya nih. Ini adalah panjang waktu dari ikan dicemplungin sampai ini mungkin dipanen gitu di T besar. Itu interval waktunya segini. Ini yang hidup proporsinya sebesar S kali interval waktunya. Panjang interval waktunya. Kali jumlah ikan tadi. Oke. Dengan demikian, kalau kita lakukan proses ini di setiap subinterval, jadi di subinterval ini bentuk satu persatu, kita mempunyai N buah ini. Jadi ikan yang dicemplungin di sini, yang hidup sampai T besar, itu ST min T1 garis gitu ya. Kali RT1 garis delta T. Yang kedua sama, yang ketiga sama kayak gini. Sampai yang ke N. Nah, ngitung ini tentunya nggak bisa. Ini kita limitkan gitu ya. Kalau N-nya dibikin subintervalnya menuju tak hingga, maka limit ini kan sama dengan formulasi jumlah Riemann menjadi integral ini. Nah, mengubahnya kita lihat T besar konstanta ikut aja, S fungsi ikut aja, TI garis jadi T, kalau masuk integral, RTI garis jadi RT, delta T jadi DT. Ini menyatakan apa yang biru? Itu adalah jumlah ikan yang hidup sampai tahun ke T besar yang ditambahkan selama perjalanan itu. Ditambahkan, terus total yang hidup sekian. Total ikan yang diperoleh adalah ini tadi yang ditambah-tambahkan dan bertahan hidup sampai akhir, ditambah yang awal. Yang awal tadi jumlahnya sebanyak P0, kemudian interval waktunya dari T besar, dari 0 sampai T besar adalah S T besar ya. Jadi yang ikan awal itu jumlahnya gampang, tinggal P0 kali S T besar. Sebenarnya P0 kali S T besar dikurangi 0 gitu ya. Nggak usah diintegralkan, itu makanya sekali. Jumlah P0 sampai T besar tinggal S T besar kali P0. Sedangkan ini adalah yang bertahan ikan yang ditambahkan di tengah jalan. Oke? Jadi totalnya apa? Jumlah ikan yang ada pada tahun ke T besar sama dengan jumlah ikan mula-mula kali ini yang bertahan hidup sepanjang interval 0 sampai T besar, ditambah ini yang ditambahkan tengah jalan. Yang ditambahkan tengah jalan. Oke, itu aja. Kita lihat contohnya. Nanti variasinya macam-macam. Ini dicatat baik-baik karena tiap tahun soal yang menggunakan ini keluar. Biasanya soal yang kalau kuis ya soal yang terakhir gitu ya. Kesukaan Pak Oki ini. Dengan cerita yang berbeda ininya nanti. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ada jawabnya nggak? Oh, nggak ada. Saya crop ya contohnya. Sama rumusnya. Kan lupa gitu rumusnya. Oke. Yovita mempunyai sekian ekor ikan nila dalam kolam. Berarti ini P0-nya, betul? Saya susun dulu. P0-nya, kok jadi coklat? P0, 5.600. Bereproduksi dengan laju sekian. Jadi ini yang ditambah, betul? Jadi dia nggak nyemplungin ikan, tapi nambahnya karena ini. Karena ikannya beranak.
Kayak ikan nong-nong saya, banyak anaknya. Oke, RT-nya udah itu nggak usah ditulis lagi lah RT ini. Kemudian akibat polusi sebagian ikan mati dan proporsi yang bertahan hidup adalah ini. Gitu ya. Proporsi yang bertahan hidup sepanjang waktu T kecil ini adalah segini. Tentukan jumlah ikan pada tahun ke-10. Ini berarti di atas di cerita tadi adalah T besarnya ya. 10. Ya udah tinggal masuk aja. Maka jumlah ikan P10 sama dengan S10 gitu kan. Kali jumlah ikan mula-mula tambah integral 0 sampai 10 S apa ini? 10 min T kali RT-nya mana tadi? Ya RT dulu lah. Cuma gitu aja. Tinggal sisanya ngitung integral aja. S10 berapa? E pangkat min 0,2 kali 10. P0 5.600. Integral 0,10. S10 min T jadi apa? E pangkat min 0,2. Ini T-nya diganti jadi 10 min T ya. Nih. ST E pangkat min 0,2 T. S10 min T ya ganti T kecil ini dengan 10 min T. RT-nya berapa? 720 E pangkat 0,1 T dt. Nah ini tinggal ngitung. Coba saya yang depan mah udah nggak ada masalah. Nggak ada integralnya. Min berapa ini? Min 2 ya. Tambah 0,10. Mana yang konstanta saya kalikan ini. Min 0,2 kali 10 jadi E pangkat minus 2. E pangkat min ini dikalikan menjadi apa? E pangkat 0,2 T gitu. Ini ada 720 saya taruh di depan. E pangkat 0,1 T dt. Sama dengan 5600 min 2 atau seper E kuadrat gitu ya. Ditambah 720 kali 1 per E kuadrat juga ini. Konstanta. Integral 0,10. Ini E pangkat. Kalau dikalikan jadi ditambah ya. Gitu. Nah, ini kalian hitung sendiri. Integralnya menjadi E pangkat 0,3 T. Tetap E pangkat 1 per 0,3. Dengan batas 0,10. Selesai. Ya, variasi soal lainnya kita lihat nanti di tutorial. Coba dilihat lagi, paham tidak? Jadi di soal gini harus tahu mana fungsi R-nya, renewal-nya, dan survival-nya S-nya. Tinggal ceplok aja gitu. Kadang-kadang ininya berbentuk cerita. Harus diinterpretasikan itu aja. Jalanin lagi. Ini ya, kurang paham ini. Ini. Kalau ini udah tahu sih bawahnya gampang. Gini, saya crop dari sini ya. Saya crop untuk menjelaskannya. Gedein. Panjang aja gitu. Kita lihat ini dulu. Ikan yang ditambahkan sepanjang interval ini
adalah ini, paham nggak dulu? Kan lajunya kali delta waktunya ya. Nah, itu kita pandang seolah-olah ini seolah-olah satu titik aja. TI garis. T kecil, sorry. TI garis. Kalau sampai ke T besar, ini T besar. Ini waktunya berapa lama? Waktunya kan T dikurangi TI garis. Betul? Jadi kalau di sini ada 100 ikan, berapa yang hidup sampai T besar? Ya, 100 kali survivalnya S tadi, interval waktunya T dikurangi TI garis, betul? Jadi ini tuh survival mana? Nggak ada di sini, sorry. Ini S ini adalah yang bertahan hidup sepanjang interval waktu T. Kalau dari 0 ya T besar min 0 gitu ya. Balik lagi. Oke, jadi ini waktunya ini. Oh ya udah ini. Ini waktunya. Yang ada di sini sampai T besar itu waktunya sepanjang ini. Yang hidup ini proporsi yang hidup adalah sebesar ini kali jumlah ikan yang ditambahkan di sini. Bingung? Masih bingung? Hah? Kalau masih bingung, saya detailin lagi. Oke. Oke, kita akan pindah bab baru. Ini moga-moga keburu bahannya. Karena kan hari Kamis tutorial. Besok cuma sejam. Minggu depan KBF 1 ya. Minggu depan ya nggak tahu tanggal berapa. Di jam kuliah. Onsite ya. Jam kuliah. Kalau nggak jam tutorial, jam kuliah. Oke. Yang atas baca sendiri, pakai bahasa Inggris susah. Saya bahasa Inggrisnya Tegal. Oke, kita masuk aja. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari sebuah fungsi. Jadi persamaan yang ada turunannya. Entah turunan 1, turunan 2, atau sebagainya. Ini contoh-contohnya. Persamaan, kalau persamaan ada sama dengannya ya. Nah, di ruas kiri atau ruas kanan, itu memuat turunan. Ini memuat turunan, gitu ya. Cepat aja. Kemudian ada pengertian orde. Kalau di polinom, orde itu pangkat tertinggi, yang koefisiennya nggak 0. Kalau di persamaan diferensial, orde itu turunan tertinggi yang muncul. Jadi ini orde 1, ini orde 2, orde 2, ini orde 3. Pangkatnya nggak penting ya. Mau keluar Y double aksen pangkat 10, ya kalau Y double aksen ya orde 2 gitu ya. Pangkatnya beda dengan di polinom. Nah, yang tujuan kita adalah mencari fungsi asalnya Y-nya. Fungsi Y disebut solusi dari persamaan diferensial bila fungsi yang bersangkutan memenuhi persamaan tersebut. Maksudnya apa? Kita lihat contoh. Ini. Coba saya crop untuk menunjukkannya. Ini nulisnya di sini nggak enakan, aduh. Ya, tapi kelupaan sih kabelnya. Fungsi ini dulu. Oh, ini ada 3 fungsi. Adalah solusi dari persamaan diferensial yang B. Mana persamaan diferensial yang B ini? Saya ambil dulu. Oke ya. Katanya akan kita tunjukkan. Katanya
fungsi Y cos X, cos T, Y5 cos T, Y3 sin T, semuanya itu solusi dari ini. Nah, nanti kalau di ujian, tunjukkan bahwa fungsi Y cos T solusi dari ini. Kalian jangan nyari-nyari ya solusinya. Kan udah dikasih ini. Tinggal nunjukkan aja gitu. Tapi nggak ada telunjuk di sini. Jadi harus ditulis. Tunjukkan. Caranya gimana? Kita substitusikan ke ruas kiri dan ruas kanan. Betul nggak sama gitu ya. Jadi ini jangan dianggap benar dulu. Kita hitung gini. Yang ini ya, saya mau tunjukkan dia solusi. Y sama dengan cos T. Nah, kita hitung ini ruas kirinya Y aksen ditambah Y. Benar nggak jadi 0 gitu. Nah, saya hitung dari sini Y aksen sama dengan min sin T. Kalau di sini nulisnya tulisan saya jadi agak jelek. Gitu ya. Tapi masih bagus. Y double aksen sama dengan min cos T. Lalu saya hitung. Y double aksen ditambah Y. Jangan ditulis 0 dulu, kan mau ditunjukkan. Dihitung dulu. Min cos T ditambah Y-nya cos T. Nah, ini baru hasilnya 0. Jadi, Y sama dengan cos T memenuhi Y double aksen ditambah Y-nya sama dengan 0. Atau memenuhi persamaan diferensialnya ya. Nah, yang dua lagi kalian bisa tunjukkan sendiri. Sama aja dengan diganti fungsinya. Jadi solusinya, nggak tunggal ya. Solusinya bisa macam-macam. Biarin aja. Dulu. Oke, lanjut lagi. Coba kita lihat. Kalau kembali ke persamaan diferensial yang B ini, tadi solusinya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, kita akan memformulasikan yang namanya solusi umum. Solusi umum persamaan diferensial yang B tadi adalah ini. Sementara ini kalian nggak diminta mencarinya. Hanya nunjukkan, betul nggak nih solusi umum? Bener nggak ini jadi solusi gitu ya? Dengan AB-nya konstanta. Coba kita tunjukkan lagi. Bener nggak dia solusi umum? Solusi dari persamaan diferensial yang B. Tunjukin lagi di sini. Saya akan tunjukkan ini memenuhi hubungan ini. Jadi kembali dihitung Y double aksen sama Y-nya dijumlah. Coba Y aksen sama dengan min A sin X ditambah B cos X. Turunan 2-nya min A cos X min B sin X gitu ya. Sehingga dari sini saya hitung apa tadi? Ini. Y double aksen ditambah Y. Y double aksen, ini double. Ditambah Y sama dengan min A sin X ditambah B cos. Salah. Min B sin X ditambah Y-nya A cos X ditambah B sin X. Hasilnya kalau dihitung 0. Berarti betul bahwa ini memenuhi persamaan diferensial. Gitu ya. Jadi dia solusi. Lanjut lagi? Belum. Oke, lanjut lagi. Jadi ini dinamakan solusi umum, gitu ya. Apa artinya solusi umum? Yaitu solusi-solusi yang lain kayak ini sebenarnya hanya hal spesial dari ini. Tergantung A dan B-nya. Nah, solusi umum dari persamaan diferensial orde N, tadi yang kita persamaan diferensialnya orde 2 ini, pasti memuat N buah konstanta. Ini tadi A dan B. Ada 2 konstanta. Karena orde 2. Nah, bila sebuah persamaan diferensial dilengkapi syarat tertentu, ya syaratnya nanti aja.
sehingga konstantanya bisa dihitung, A dan B-nya bisa dihitung kalau di sini, maka hasilnya dinamakan solusi khusus. Gitu ya. Jadi kalau solusi umum itu solusi yang memuat semua solusi yang lain. Solusi khusus salah satu dari ini aja dengan A dan B tertentu yang memenuhi syarat yang diberikan. Nah, ini contohnya. Sebentar, ada jawabnya nggak di sini? Ah, langsung aja. Y aksen sama dengan 2T. Ini mah persamaan diferensialnya gampang sekali. Cari solusinya gampang. Cari Y-nya sama dengan adalah ini. T kuadrat tambah C gitu ya. Tuh. Dihitung anti turunannya. Nah, ini namanya solusi umum. Kemudian ada syarat ini. Waktu T-nya 1, Y-nya harus 3. Kalau syarat ini kita masukkan ke sini, nanti C-nya ketemu. Syarat ini saya masukkan. Y-nya 3, ini. Kalau T-nya 1. Ketemu C-nya 2, maka solusinya ini namanya solusi khusus. Yaitu solusi persamaan diferensial yang memenuhi syarat ini. Ilustrasikan grafik dari solusi umum dan solusi khusus. Ah, ini lisan aja ya. Kalau solusi khusus ini kan sebuah fungsi kuadrat parabola. Kalau solusi umum, ini kumpulan parabola dengan berbagai nilai C. Gitu ya. Jadi parabola membuka ke atas, ada banyak tergantung C-nya. C-nya boleh negatif. Kalau ini salah satu dari solusi umum. Gitu ya. Nggak usah digambar ya. Paham nggak? Ah, jadi ragu-ragu. Habis sepi gini kayak di kuburan. Coba nanya dulu. Nah, ini sama kamu. Y sama dengan X kuadrat gambarnya gimana? Di udara. Gitu. Y sama sin X. Nah, lumayan. Nah, solusi umum dan solusi khusus ya. Kalau kita lihat tadi, solusi umumnya ini. Berarti sama dengan grafik Y sama dengan T kuadrat, ditambah konstantanya nanti C-nya boleh berapa aja. Jadi ini T, ini Y. Gambarnya kalau C-nya 0, menjadi grafik ini ya. Y sama dengan T kuadrat. C-nya 1, ya ini naik 1. C-nya setengah, ini. C-nya min 1, ini gitu ya. Ini min 1, ini 1. Y sama dengan T kuadrat min 1. Nah, yang ini salah satunya. Ini solusi khusus. Bentuknya Y sama dengan T kuadrat tambah 2. Gitu ya. Itu adalah yang merah. Kalau semuanya ini namanya solusi umum. Oke, lanjut. Masih disalin juga? Oke, kita lanjut. Yang tadi nggak direkam ya? Oh, direkam ya udah. Nah, kita akan ngamati ini ada tabel menyatakan populasi bakteri ragi sebagai fungsi dari waktu. Jadi waktu T-nya 0 ada sebanyak 0,2. Ya, satuannya ini ya, kali 10 pangkat 6. 0,2 juta bakteri gitu ya. Kalau 0,2 individu kan nggak mungkin. Jadi awal pengamatan. Kemudian setelah 1 jam diamati, jumlah bakterinya menjadi 0,33 kali 10 pangkat kali 1 juta. 0,33 juta bakteri.
dan seterusnya. Gitu ya. Diamati ini. 19, 20 T-nya terus gitu. Ini dulu kerjaan anak saya ngamati ini. Ya sampai nginep di ITB karena tiap tiap sejam atau 2 jam sekali harus difoto, nanti kulturnya dihitung. Bakterinya nggak kelihatan ya, tapi kulturnya kelihatan, kelompok-kelompoknya. Gitu. Mana di gedung SITH nih banyak hantu lagi. Oke? Nah, mau ngapain? Coba kita lihat ini. Walaupun data pengamatannya hanya berupa tabel data, tetapi pada masalah realnya perkembangan tersebut adalah kontinu ya. Sebenarnya T-nya berapapun dia berkembang terus gitu ya. Ini hanya pengamatan data diskrit. Terus mau ngapain? Kita lihat model pertumbuhannya. Ini mulai muncul matematiknya. Misalkan NT menyatakan populasi ragi, sebenarnya jumlah populasi ragi ya, pada saat T. Jumlah ragi ini ya. Jumlah bakteri. Misalkan setiap ragi mempunyai laju pertambahan keturunan sebesar beta. Ya. Setiap ragi mempunyai laju pertambahan, ya katakan per jamnya, sebesar beta. Kalau ada N buah bakteri, maka jumlah bakteri setelah T jam adalah beta kali NT. Paham ini? Kan laju pertumbuhannya beta. Jadi kalau 1 jam, 1 bakteri jadi beta bakteri. Kalau 100 bakteri, beta kali 100, 1 jam. Kalau T sembarang, T kali jumlah bakterinya ya. Itu. Kemudian selain berkembang biak, membelah itu jadi banyak, juga ada yang mati. Nah, misalkan laju kematiannya adalah mu. Ya. Maka total laju kematian pada saat T adalah ini. Laju kematiannya. Ini untuk 1 bakteri. Untuk N bakteri ya, mu kali N. Oke. Jadi, laju perubahan jumlah bakteri itu sama dengan laju yang bertambah dikurangi laju yang berkurang ya. Oke. Jadi ini yang namanya laju itu turunan. Perubahan bakteri terhadap waktu atau DN/DT sama dengan yang bertambah sebanyak ini tadi dikurangi yang berkurang, yang mati. Indeksnya mu. Paham nggak? Nong-nong, paham nggak? Hah? Oke. Nah, sekarang ini nggak usah diperhatiin lah, bingungin. Saya mau ini N-nya dikeluarkan, beta min mu disebut saya misalkan R. Supaya ininya simpel. Di mana R ini sebenarnya apa? Laju yang lahir, beta ini dikurangi bukan kemudian dikurangi laju yang mati gitu ya. R-nya. Oke. Kemudian kalau ini kan laju pertambahan bakteri secara total, betul? Jadi ada N bakteri, laju pertambahannya secara total segini. Kalau saya mau ngitung per 1 bakteri berapa? Ini laju pertambahan sebanyak N bakteri. Laju pertambahan per 1 bakteri adalah ini dibagi jumlahnya. Betul? Ini.
dN dt dibagi N. Ruas kanan dibagi N, ya tinggal R aja. Ini adalah laju pertambahan bakteri per satu buah bakteri. Dinamakan laju pertumbuhan per kapita per satu individu itu ya. Jadi R ini dinamakan laju pertumbuhan per kapita. Bayangannya, jadi kalau satu bakteri ya laju pertambahannya segini. Kalau R-nya 10 berarti setiap 1 jam jadi 10 gitu ya. Bila R besar 0, kita lihat kalau R-nya besar 0, berarti ini laju pertambahannya positif. Artinya bakterinya akan bertambah banyak. Kalau R-nya kecil 0, tuh sampai juka. Juka R kecil 0, jumlah populasi akan berkurang. Jadi kalau R besar 0 tuh berarti yang lahir lebih banyak dari yang mati. Kalau kecil 0, yang lahir sebenarnya bukan lahir ya, yang membelah, yang bertambah itu lebih kecil dari yang mati. Oke? Nah, solusinya persamaan ini rasanya udah ya semester lalu, udah belum ya? Ini nih. Y aksen sama dengan, sebentar saya cocokkan dengan sini. Sama dengan Y ya. RY. Nyari solusinya semester lalu udah ya. Kita pisahkan variabel DY DT sama dengan RY. Yang ada Y kita kelompokkan dengan DY. DY per Y sama dengan R DT. Ini menjadi apa kalau saya integralkan? Yang kiri jadi apa? Masa lupa integral 1 per Y? Hah? Dipotong lagi nilainya. Hah? Ya, apa? Ln Y. Ln mutlak ya. Ada mutlaknya. Ini R konstanta laju pertumbuhan. Jadi RT tambah konstanta. Sebentar, ini konstantanya pakai apa? K atau C di sini? Pakai C. Tambah konstanta. Kemudian ln Y, kan Y-nya pasti positif, betul nggak? Kalau nggak positif ya bakterinya nggak ada, kita nggak bicara. Jadi karena positif mutlaknya bisa dibuka. Supaya keluar Y-nya diapakan? Pengennya saya Y gitu. Y sama dengan apa? Di E pangkatkan, di rangkai dengan inversnya. Oh ini jangan C, saya pakai D dulu. D-nya konstanta ya. D-nya konstanta. Ruas kiri menjadi Y. Ln kuda, hasilnya kuda. Ini saya pisahkan. E pangkat D dikali E pangkat RT. Boleh ya? Nah, karena D konstanta, E pangkat D juga konstanta. Sebut aja C. Ini adalah solusi umum dari persamaan diferensialnya. Kita cocokkan dengan ini. Tadi. Di sini N ya. Mana? Ini nih. Solusinya adalah C E pangkat RT gitu. N kalau yang di saya ini Y, di slide itu N gitu ya. Jadi N ininya. Ininya sama aja. Cuma ganti Y-nya dengan N. Oke, ini udah? Belum.
Oke, jadi di slide-nya Y-nya ganti dengan N. Gitu ya. Karena N ini jumlah populasi bakteri. N ini. Lain kali kalau ketemu bentuk ini, boleh langsung solusinya adalah ini. Gitu. Kalau apal, silahkan. Kalau nggak apal, ini dipisahkan variabel. dn per n sama dengan rdt integralkan. Gitu ya. Oke, kita nggak akan terlalu banyak hitungannya dulu. Oh ya, dari syarat awal N0 sama dengan 0,2. Mana tadi? Dari ini, pengamatan tadi ya. Ini, waktu T-nya 0, 0,2. Waktu T-nya 1, 0,33 juta. Nah, kita akan menentukan sekarang, ini mana tadi solusinya? Ini solusinya. Saya akan menentukan C-nya berapa. Atau R-nya yang dicari. Kita ikuti dulu. N0, 0,2. Dan, iya ya. Masukkan N0 ke sini. Sebentar. Saya tulis aja. Jadi belepotan ngomongnya. Ini buktikan udah ya. Tadi udah dituliskan di sini nih buktinya. Nah, di sini kita akan menentukan C dan R-nya. Karena ini kan solusi umum. Nah, tadi dari pengamatan tabel saya punya N0 sama dengan pengamatan awal ada 0,2 juta bakteri. Setelah 1 jam ada 0,33 juta bakteri. Ini bisa dipakai dua syarat ini menghilangkan C dan R. Bukan menghilangkan, menentukan. Coba kita lihat. N0 itu sama dengan 0,2. Artinya apa? T-nya 0. Nilai jumlah populasinya 0,2 saat T-nya 0. Gitu ya. Ini waktu T-nya 0, jumlah bakterinya 0,2. Jadi dari sini saya bisa dapat C-nya. 0,2 sama dengan C kali 1. C-nya 0,2. Jadi saya sekarang udah mendapatkan solusinya 0,2 kali E pangkat RT. Gimana menentukan R-nya? Nah, saya hitung gini. Sekarang saya pakai syarat yang kedua. N1 sama dengan 0,33. Jadi apa? Artinya 0,33 jumlah N-nya saat T-nya 1. C-nya tadi udah 8. E pangkat R kali 1. T-nya 1. Ini 1 nih. Nah, dari sini kita bisa ngitung. Jadi, E pangkat R sama dengan 0,33 per 2. Atau dilonkan supaya keluar. Lon 0,33. Salah, ini 0,2 maksudnya. Gimana sih loncat terus? 0,2. 0,2. E ln R jadi R. Ln 0,33 dibagi 0,2. Gitu? Nah, kita dapat R-nya dan C-nya. Sehingga udah. Jalankan dulu. Oke, kita mau menentukan C dan R. Dari persamaan yang mana? Awalnya ini model pertumbuhannya. Solusinya ini. Nah, saya mau menentukan C dan R-nya yang memenuhi data di tabel ini. Diketahui waktu T-nya 0. Nih, bisa nggak kelihatan sama mata kalian? Tuh, waktu T-nya 0,
jumlah bakterinya 0,2 juta. Waktu T-nya 1, bakterinya 0,33. Jadi, sebentar. Jadi apa? Jadi saya punya ini, tadi solusinya. Waktu T-nya 0 sekian, T-nya 1 sekian. Saya masukkan ke sini. Yang ini masukkan, kemudian sekali lagi yang ini. Ketemulah C dan R-nya. Oke? Itu adalah yang ditulis di sini. Nah, ini. Jangan pakai yang inilah, musingin, ini pusing. Pakai yang menentukannya, pakai yang saya ini. Sudah, Alvina paham? Modelnya ini. Nah, kalau saya gambar, ini grafiknya, fungsi E pangkat itu seperti ini. Gitu ya. Padahal data pengamatan seperti ini. Ternyata cukup cocok sampai sini. Lewat T-nya ini berapa? T-nya 10, ini 15, berarti lewat T-nya 13. Setelah 13 jam. Solusi saya ini menyimpang dari data pengamatan. Ya, namanya juga model. Kalau model tuh di persamaan matematik dibuat orang untuk mengaproksimasi hasil real. Ternyata aproksimasinya di sini bagus. Antara data pengamatan dengan fungsi yang dibuat hampir berimpit. Tapi lewat T-nya di sini sekitar 13 jelek. Gitu ya. Jadi model pertumbuhan semula yang ini kurang bagus kalau T-nya besar. Karena solusinya jadi nyimpang dari data pengamatan. Nah, orang biologi memperbaikinya lagi modelnya. Gitu ya. Oh, 12 bukan 13. Nah, oke. Kenapa ini nyimpang? Salah satu sebabnya ini. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan per kapita itu akan berubah dengan meningkatnya jumlah populasi. Jadi ternyata tidak konstan laju pertumbuhan per kapitanya. Waktu awal mungkin betul dianggap konstan, suatu saat laju pertumbuhannya berubah itu. Oke, biar urusan orang biologi, saya lanjut aja. Selanjutnya kita akan memperbaiki model itu. Gitu ya. Nah, berdasarkan distribusi data ini, yang sebenarnya itu plot dari ini ya, di plot ini untuk setiap saat, itu dimunculkanlah model yang baru. Mana? Modelnya itu R-nya diganti dengan ini. Sementara terima saja karena ini teknik regresi linear kalian nggak belajar. Dan nggak bisa belajar saat ini. Alatnya nggak cukup. Perlu fungsi 2 peubah. Dan turunannya. Terima aja bahwa yang tadinya modelnya ini, R-nya konstan, tinggal laju yang lahir dikurangi laju yang mati itu. Beta min mu. Nah, R-nya ini sekarang nggak jadi konstan. Itu. Jadi nggak akan ditanya penurunan modelnya ya. Nah, percaya aja, terima aja. Sekarang R-nya ini. Ini nggak konstan, ada N-nya. Kalau yang tadi beta min mu, konstanta R-nya. Sekarang R-nya nggak konstan. Bergantung jumlah populasi. Angka-angka ini nggak usah diapalin, nanti kalau diperlukan diberikan nih modelnya ini R-nya. Jadi model pertumbuhannya yang tadinya dN dt sama dengan R kali N, sekarang menjadi dN dt R-nya ini kali N. Gitu ya. Aduh, udah ingat. Udah lupa yang di depan juga ya?
lupa, lihat lagi. Nih, DNDT sama R kali N. R-nya konstanta. Sekarang R-nya nggak konstanta. R-nya tuh ini. DNDT R kali N. Nah, dengan ini gimana mencari solusinya? Coba, saya akan ilustrasikan, tapi nggak akan dihitung detail. Ini mencari solusinya. Ini. Saya tulis DN dibagi 0,55 min 0,0026 N kali N sama dengan DT gitu kan. Kemudian kita integralkan. Nah, mengintegralkan yang kiri gimana? Pakai yang ABC ya. Yang ini nih. 1/0,55 min 0,0026 N dikali N. Masih ingat kan gimana kan? Dipecah ini faktor linier kali faktor linier menjadi A per 0,55 minus 0,0026 N ditambah B per N. Tentukan A dan B-nya, baru integralkan. Lihat lagi di bab terakhir semester lalu. Ya, jadi saya nggak akan ngitung A dan B-nya, nggak akan ngitung hasil integral ininya. Percaya aja dengan hati terbuka. Dicatat lagi. Ya udah. Oke. Jadilah solusinya, percaya saja setelah dihitung N-nya ketemu ini. Kok nggak ada lon-nya? Karena sebenarnya yang depan juga apa? Karena mau dikeluarkan N-nya nanti di E pangkatkan gitu. Ketemu solusinya ini. Sementara nggak usah detail hitungannya dulu. Kita lihat. Nah, grafik ini kalau digambar, rumit ya, menggambar ini rumit. Kita gambar aja pakai GeoGebra gitu, di ujian nggak akan disuruh ngegambar ini. Itu grafiknya seperti ini. Nah, ternyata model pertumbuhan ini itu hampir, atau bukan hampir, lebih bagus dari model yang sebelumnya, di mana R-nya konstanta. Sekarang ini R-nya bergantung ke N. Gitu ya. Jadi entah di biologi ataupun disiplin ilmu lain, itu orang itu menyelesaikan masalah sering harus memunculkan persamaan matematik, namanya modelnya. Persamaan matematiknya diselesaikan, kemudian diakurkan lagi dengan keadaan real. Cocok nggak? Nah, yang model ini cocok gitu ya. Ya, yang mana? Yang coret-coret. Ya, besok. Oke, lanjut lagi. Sekarang ada model pertumbuhan yang lain lagi. Namanya model pertumbuhan logistik. Coba kita baca dulu ininya. Pada pembahasan model pertambahan populasi sebelumnya, terlihat bahwa laju pertambahannya akan melambat jika jumlah populasi mendekati nilai tertentu. Ini kan apa? Melambat nih. Jumlah populasinya awalnya pelan itu si bakteri, kemudian membelahnya cepat. Kalau udah terlalu jenuh, taruh di botol gitu, dia akan pelan gitu ya. Karena lingkungan udah nggak mendukung gitu. Makanannya segala. Nah, karena jika populasinya terlalu padat, maka jumlah kematian juga akan bertambah. Sama aja kayak manusia gitu. Kalau udah terlalu padat penduduknya, seneng perang gitu ya.
banyak yang mati. Hal ini dimodelkan secara umum dengan model pertumbuhan logistik. Jadi model pertumbuhannya logis gitu, masuk akal. Coba kita lihat. Nah, bentuknya ini beda lagi gitu ya. Nggak apa-apa, modelnya nggak akan disuruh menurunkan, diberikan kalau di soal. Ini namanya model pertumbuhan logistik. N ini jumlah populasi, entah bakteri, entah orang, entah kucing, bisa macam-macam ya. N itu bisa menyatakan jumlah marmot, bisa menyatakan jumlah kuda Nil gitu, apa aja. Ini DNDT. R-nya di sini sekarang tetap konstanta lagi, balik ke konstanta R-nya. N-nya jumlah populasi, K-nya juga konstanta. Nah, saya akan lakukan analisis untuk menjelaskan ini karena di sini langsung cilukba. Nih, model pertumbuhan logistik kesukaan Pak Oki. Ya, lihat aja soal tahun lalu. Selain yang tadi apa? Yang memelihara ikan tuh. Coba kita lihat di sini. Kok nggak bisa ditulis ya? Kali dulu, keluar lagi. Oh bisa sekarang. Ini benar nggak bisa. Tuh, sampai mau totos. Nah, keluar lagi. Mungkin kayak bolpen, biasa gitu-gitu dulu, keluar lagi tintanya. Di sini R dan K konstanta ya. Nah, yang mau saya amati gini. Coba. Ini saya akan bikin koordinat sumbu ininya T, ini jumlah populasinya N. Oke. Kemudian saya akan bikin garis N sama dengan K. Ini. Ini garis, nanti ada gunanya buat apanya. Ini setinggi K. Aduh, tipis benar. K ya. Coba katakan waktu T-nya 0. Waktu T-nya 0. Populasinya di sini, yang merah. Ini jumlah populasinya. Waktu T-nya 0, populasinya di sini. Ya. Sebentar. Jelasinnya. Sebentar. Jadi, di sini populasi awal, ini N0, saya namakan. N saat T-nya 0 ya. Kalau N-nya di sini, berarti N per K lebih besar dari 1 atau kurang dari 1? Hah? N per K gimana? Kurang dari 1, ini N, ini K kan? Kurang dari 1. Ini kurang dari 1. 1 dikurangi bilangan yang kurang dari 1. Hasilnya positif, negatif? Positif. Sehingga, oh ya, R dan K konstanta positif. Ini lupa saya. Ini menjadi positif, betul tadi? N jelas pasti positif jumlah populasi. R diketahui positif. Jadi kalau dimulai di sini, maka DN DT-nya positif. Ya. DN DT-nya besar 0, betul? Bingung si Melisa udah ngantuk. Minta diguyur. Paham nggak? Tadi ngomong apa, Cen? Sekali lagi. Kalau ini garis N sama dengan K, saya bikin. Kalau populasi awal waktu T-nya 0, N 0-nya kurang dari K. Di bawah K. Maka N per K
kurang dari 1. 1 dikurangi bilangan yang kurang dari 1, jadi dia positif. Ini positif, N pasti positif, R pasti positif, jadi DN/DT positif. Kalau DN/DT positif, maka populasi akan bertambah, betul? Laju pertumbuhannya positif. Jadi, waktu T-nya, katakan di sini 1, dia dari T-nya 0, akan populasinya bertambah. Nggak mungkin ke bawah. Yang melengkungnya nggak tahu gimana, pokoknya bertambah. Betul? Paham? Nah, kalau dia bertambah, bisa aja kan bertambah gitu, bertambah gitu ya. Tapi saya akan ngamati kalau bertambahnya masih di bawah yang hijau. Nah, kita lihat. Ini katakan 1 periode, nggak harus 1 ya. Satuannya bisa aja menit, bisa aja jam, bisa aja tahun, tergantung. Kalau bakteri mungkin dilihat per berapa menit, kalau populasi orang yang ngelihatnya mungkin per tahun gitu ya. Kalau orang per menit mah, jumlahnya belum berubah mungkin gitu. Kalau kuda Nil mungkin dilihatnya per 5 tahun gitu. Ini pokoknya satu satuan waktu. Nah, kalau dia bertambah tapi masih di bawah yang hijau. Di sini DN/DT masih positif. Kenapa? Sekarang N-nya sekian. Ya. N per K-nya masih kurang dari 1. Sehingga ini positif lagi. Ini tadi dua-duanya positif, R dan N. Jadi dari sini DN/DT-nya positif lagi. Di periode berikutnya naik lagi, betul? Ya. Bingung nggak? Hah? Paham. Di sini kalau masih di bawah yang hijau, kita lihat, kayak tadi lagi, ini N-nya sekarang sekian. N per K kurang dari 1. Sehingga ini positif. 1 dikurangi N per K. Ini positif, positif. Berarti positif lagi DN/DT-nya. Naik lagi. Huh? Katakan suatu saat, menclok pas di yang hijau. Bertambahnya. Kalau bertambah pas di yang hijau, N-nya sekarang sama dengan K di sini. Ini yang jendol-jendol saya gambar itu jumlah populasi ya. Garis merah itu jumlah populasi. Nah, kalau N sama dengan K, maka ini 1 ya. Ini jadi 0, betul? Maka periode berikutnya DN/DT sama dengan 0, betul? Kan ini 0. Jadi sekarang kasusnya DN/DT sama dengan 0. Artinya apa? Populasi nggak bertambah. Artinya kalau gini, dari sini ke periode berikutnya akan konstan. Konstan terus. Karena jumlah populasi, laju pertambahan populasi 0. Populasinya kalau lajunya 0 ya segitu terus. Oke? Nah, sebenarnya kalau di dunia nyata jarang ini ngepas gini. Biasanya terjadinya selalu di bawahnya. Ya, kalau di dunia nyata biasanya ini kejadiannya gini. Populasinya di bawah terus, tapi makin lama makin dekat ke yang hijau. Atau melompat, bisa melompat. Kalau ngepas sama dengan K itu jarang terjadi. Oke, itu ke satu pengamatannya. Kalau ini pengamatan tadi, kalau populasi awal di bawah K. Bisa juga dari awal populasinya banyak. Saya gambar warna ini, ungu. Misal populasi awalnya sekarang di sini, N0. Ini tadi kasus yang N0-nya di bawah K. Sekarang kalau N0-nya di atas K.
Berarti N per K lebih besar dari 1, betul? Masih ngikutin nggak ini teh? N per K lebih besar dari 1. N per K. Ini K-nya sini, N-nya sini. N dibagi K ya lebih besar 1. Jadi ini negatif, betul? Jadi dN dt-nya negatif. Antuk. dN dt-nya negatif berarti ke periode berikutnya dia turun. Kemudian kalau setelah ini saya melihat periode berikutnya. N-nya sekarang masih lebih besar K. Ini akan negatif lagi, betul? Jadi turun lagi. Turun. Tapi turunnya makin lama makin pelan. Karena apa? N per K-nya hampir 1 kalau udah di sini. Hampir 1. Ini negatif tapi kecil. dN dt-nya negatif tapi kecil. Kalau kecil ya turunannya lajunya pelan tapi turun. Nah, ini kalau kasus N0 besar dari K. Dan yang bawah tadi ini kasus kalau N0 kurang dari K. Kok 3 dari K. Kalau pas N0-nya sama dengan K, kita lihat tadi ini menjadi 0. Jadi dia akan di situ terus. Karena laju pertumbuhannya jadi 0 terus. Nah, itulah yang saya gambar di sini. Kalau N0-nya di sini, dia akan asimptotik ke K. Kalau N0-nya di sini, dia akan turun. Kalau di sini, lengkungannya nggak tahu, pokoknya akan makin lama makin mendekati K. Kalau awalnya K, dia konstan terus. Itu yang ada di sini. Nah, kalau N-nya sama dengan K, itu disebut solusi kesetimbangan. Nanti akan dibahas pakai turunan arti solusi kesetimbangan. Tapi bayangannya gini, solusi kesetimbangan itu artinya populasinya nggak berubah lagi. Ya kalau ada yang mati 5, ada yang lahir 5. Kayak orang Belanda gitu ya. Orang Belanda tuh dari dulu penduduknya ya sekitar 14-15 juta gitu. Segitu konstan. Gitu. Nah, itu namanya solusi kesetimbangan, nggak berubah lagi jumlah populasinya. Atau kalau dilihat turunannya, tadi N-nya sama dengan K, ini menjadi 1, ini menjadi 0. Jadi laju pertumbuhannya 0. Nah, K ini disebut carrying capacity. Pokoknya maksudnya kira-kira berapapun jumlah populasinya, N-nya tadi lebih besar dari K, atau kurang dari K, atau sama dengan K, untuk jangka waktu panjang, model ini akan mengakibatkan solusinya asimptotik sebanyak K. Ya. Kalau di bawahnya akan naik mendekati K. Kalau di atasnya akan turun mendekati K. Kalau K, ya dia konstan terus. Nah, ini dinamain carrying capacity. Jadi apa? Aduh, susah lah menerjemahkannya. Oke. Kemudian hal lain lagi, kalau N-nya mendekati K, baik yang di atas N-nya atau yang di bawahnya, kita lihat kalau N-nya mendekati K, ini akan mendekati 1 atau min 1. Jadi hampir 1 mengakibatkan ruas kanan hampir 0. Kalau ruas kanan hampir 0 artinya apa? Laju pertumbuhannya lambat, tergantung positif atau negatif. Oke? Oke, kita akan melihat model persamaan diferensial yang lain. Ini. Nah, ada persamaan diferensial nggak model pertumbuhan lagi ya. Sementara tinggalkan dulu model pertumbuhannya. Tapi kita akan melihat persamaan diferensial bentuk lain. Yaitu persamaan diferensial
Boleh aja ini dianggap pertumbuhan juga. Y itu jumlah populasi, FT itu laju pertumbuhannya, DY, DT, FT. Nah, kalau turunannya ini hanya bergantung ke variabel bebasnya, nggak ada Y-nya di kanannya. Murni T aja. Kalau yang tadi kan campur-campur ini. DN, DT, di kanannya mungkin ada T-nya, mungkin ada N-nya. Nah, sekarang spesial. DY, DT, ruas kanannya hanya bergantung kepada T. Ini dinamakan persamaan diferensial yang murni terhadap waktu. Itu ya, pure time differential equation. Persamaan diferensial yang murni waktu. Kenapa dipisahkan? Karena yang gini solusinya khusus, lebih gampang. Contoh, ini kenapa contoh orang biologi ini? Contohnya ini. Ini ada sebuah celah gitu ya. Ini celah di mana di dalamnya ada serangga. Kemudian ini panjang celahnya bayangkan 10 km. Biasanya makin ke dalam serangganya makin banyak, makin dikit. Banyak. Hah? Tawon aja gitu ya, sarang tawon makin di dalam banyak sekali gitu ya. Coba kita lihat ini. Misalkan N menyatakan jumlah populasi serangga, ini bibir celahnya, ini tutupnya ya, ujungnya. Populasi serangga sepanjang sebuah celah. Diketahui N10 sama 20. Artinya apa? Di sini 20. Ya satuannya nggak tahu apa 20.000 atau apa. Nah, untuk satu waktu tertentu, distribusi kepadatan populasi. Jadi kepadatan populasi ini adalah jumlah populasi dibagi satuannya panjang ya. Satuannya panjang karena kita hanya ngitung posisi di tertentu berdasarkan hanya panjangnya aja. Sejauh apa dari bibir celah itu. Nah, distribusi kepadatan populasi serangga hanya bergantung pada posisi dari bibir celah. Model biologinya berbentuk seperti ini. Gitu ya. DN, DX, bukan DT ini. Oh, kok X dan T campur aduk? Oh, dalam waktu tertentu T-nya tetap. Misalnya jam 12 siang, kita akan mengamati kepadatan atau jumlah serangga berdasarkan jaraknya aja dari bibir celah ini. T-nya tertentu, misalnya jam 12 siang. Wah, jumlah serangganya berapa gitu. Sepanjang dari bibir celah sampai jarak tertentu. Nah, modelnya katanya ini. DNDX, jadi bukan DNDT ya. Jumlah populasi terhadap jaraknya. Coba kita lihat. Kalau X-nya makin besar, DNDX-nya makin besar atau makin kecil? Ngomong apa cina ya? Kalau X-nya makin besar, DNDX-nya makin besar atau makin kecil? Bandingkan X-nya 10 dengan X-nya 1000. Mana yang lebih besar ruas kanan? Hah? X-nya 10 dengan X-nya 1000. Nggak kebayang tulis. Hah? 10 lebih besar. Masa? Waktu jaraknya 10, macet lagi ini. Gara-gara nggak ada si Huyon. Tuh, macet bener ah. Gimana ya? Kalau nggak bisa nulis. SIM salah BIM. Betul loh. Nah, bener. Jadi, bandingkan waktu X-nya 10, itu 1 min. Kenapa jadi merah kamu?
1 min 2 E pangkat min 10 dan yang jaraknya 100 dari bibir ini, celah, gitu ya. Ini celahnya, ini jaraknya, yang ini 10, yang satu lagi ini celah, jaraknya 100. Nah, mau lihat kepadatannya ini. Mana yang lebih besar? Hah? Atas atau bawah yang lebih besar? Bawah. Kalau ditulis gini baru paham gerak. 1 min 2 per E pangkat 10. Yang ini 1 min 2 per E pangkat 100. Gede mana? 1 dikurangi besar, ini 1 dikurangi kecil. Besar mana? Nah, bingung nih. 2 pangkat E 2 dibagi E pangkat 10 sama 2 dibagi E pangkat 100 gede mana? Gede 2 dibagi E pangkat 10 kan? 1 dikurangi ini jadinya kecil kan? Ini lebih besar. Artinya makin ke dalam, ini fungsi kepadatannya makin besar. Makin banyak serangganya. Cocok dengan masalah real. Oke? Udah ini nggak usah dulu lah. Solusinya ini, kemudian ini gambar. Yang penting ini ada persamaan diferensial yang pure time. Di mana ruas kanannya ini. Oh ya, nyari solusinya gampang. Kalau pure time gini, maka semua yang ada X satukan dengan DX, yang ada N satukan dengan DN. Mau dicari solusinya? Mau gitulah. Supaya ini nggak sulap dari mana. Pakai teknik di semester 1 udah ya, pemisahan variabel. Yang ada N dengan DN, oh nggak ada N-nya. Yang ada X dengan DX. Gitu. Integralkan. Ruas kiri menjadi N. Biru. Ih, jelek nih. Nggak mau diambil lagi. Makanya perlu si Huyon saya tuh. Totos gak lama-lama layarnya. Nggak mau. Gimana tuh? Ya ini integralkan jadi apa? Ini jadi N, ini menjadi N dikurangi bukan, X dikurangi ya gitu ya, pangkat min X itulah. Ada konstantanya. Tambah konstanta. Oke, ini gambar grafiknya nggak perlu tahu dulu, kira-kira seperti inilah diberikan. Kemudian yang memenuhi syarat ini, kalau dimasukkan syaratnya C-nya diperoleh menjadi ini, C-nya. Nah, itu gambarnya adalah yang merah. Ya. Jadi kita lihat makin ke kanan, berarti makin jauh dari bibir celah, populasinya makin banyak. Dah, satu lagi. Sebelum berakhir. Udahan aja dulu, besok lagi ya.